Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua di Tirapot. Hah? Gimana bro? Ini acara saya Pak. Mohon maaf. Acara Iya, anda, iya. acara anda ya. Iya, mohon maaf. Woi. Wah, alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Di studio Tirapot nih kita udah kehadiran Kang Nyoman nih. Woi. Halo. Apa kabar? Sehat Kang Nyo? Alhamdulillah. Puasa ya? Puasa ya? dong. Seger loh. Seger dong. Semangat loh dia. Iya harus loh. semangat dong. Lu puasa juga kan? Puasa. Tos dulu dong. Betul. Oke. Tos pandemi ya. Yo, itu kayak harus dibudayakan. Dibudayakan. Biar kita tetap sehat. Tetap sehat dan juga tetap sehat. Alhamdulillah. Gimana bro? Kegiatannya sibuk apa nih? Sibuk. Waduh. Lu kalau nanya kegiatannya sibuk apa ya? Sibuk bro. Sibuk banget ya? Sibuk banget nih. Tapi ya suatu kebanggaan nih diundang sama Mas Fikri di studionya Tirapot nih. Yo, Luar biasa. keren ya. Keren Padahal kita banget. udah sering syuting bareng ya. Sering bareng. Nih yang belum nonton Tiravlog, promoin dong nih Kang Nyo. Waduh, Gimana nih iya. Tiravlog kita belum Teman-teman. ditonton nih? Jangan lupa ya. Terus tonton 3 Raksa Edukasional ya. Karena kita Tirapot ya. Betul. Dan bintangnya adalah saya sendiri. Kita emang Kang Nyo itu Gimana? multi talent ya, multi talent, Multi-talent ya. multitasking ya. Iya. Kacau. Multiple lah ya. Intelligent. Multiple choice. Oke ya. Sibuk ya, multitasking, Iya, multi talent, betul, multiple betul. choice ya. Maksudnya ya sekarang kan kita juga PI itu kan support EPC ya. Dari hal segi promo dan juga pokoknya support EPC lah, dan juga teman-teman leader, tentunya teman-teman EPC gimana caranya biar promo itu berjalan dengan maksimal. Gitu. Iya, kemarin juga ada Kak Ence ya, sebelumnya kita podcast Oh. sebelumnya sama ada Kak Ence, tapi Kak Ence emang tuh ceritanya menarik. Menarik ya? Menarik apa? Menarik. Apa mobil, Nah, motor atau justru apa? dia ditabrak mobil. Oh iya. Tabrak mobil. Tadi udah nanya masalah bulan puasa kayak gini. Iya. Bentar. Oke, di bulan puasa kayak gini, tadi gua udah nanya masalah Kang Nyo sibukannya. Iya. Kalau keluarga sendiri nih di bulan puasa biasanya gimana nih? Gimana ya? Dibilang sibuk atau enggaknya ya, istriku ini seorang ibu rumah tangga. Ya, memang sudah perjanjian dari awal saat menikah gitu kan. Udah kamu ngurus anak-anak, aku ngurus kamu. Enggak, aku nyari nafkah gitu kan. Oh, saya pikir kamu urus anak, saya urus kamu nada cari uang. Enggak ya? Enggak lah. Tapi bisa juga tuh. Jangan. Oh, ngomongin nada nih. Ngomongin nada. Nada sibuk apa nih di Ramadan? Biasa seru tau kalau diinget-inget saya waktu masih kecil ya. Kalau bulan puasa tuh rindu banget ya. Ini gimana nih kalau si Nada sekarang? Ya, jadi kan kalau waktu kita kecil ya bro, kan belum ada pandemi tuh ya. Belum ada pandemi. Kita sering main gitu kan. Main kalau sore-sore kita sering main gula asin, petak umpet, kelereng. Gula gitu. asin apa itu gula asin? Gula asin gimana ya? Hah? Kita Gula jadi asin kali. Gula asin. Jadi dia ada permainan ngalangin yang lewat harus ditepak punggungnya gitu. Apa? Galasin Oh, kan? galasin ya? Bukan gula asin. Galasin. Kalau Sorry. gula asin saya juga agak bingung gitu. Oh iya. Galasin. Galasin. Gue ingetnya gula asin bro. Apakah kamu kecilnya terlalu sering main gadget kali ya? Hah? Belum ada gadget. Belum ada gadget ya? Saya waktu kecil belum ada itu. Belum ada bro. gadget. Ya. Okay. Anda belum tahu saya waktu kecil di mana? Di mana? Saya di NTT. Timur Tengah. Nusa Tenggara Timur. Jauh ya? Jauh pak. Terus apa sepeda jauh? Apa urusannya sama gadget? Gak ada, cuman ya waktu kecil kita mainnya seperti itu. Oke. Cuman sekarang kan pandemi nih, dibatasi nih, bener nggak? Anak-anak kadang itu ya, kadang suka gimana ya, bentar-bentar hati-hati jangan keluar, hati-hati ini gitu kan. Nah, kayak gitulah. Otomatis mau nggak mau anak-anak melampiaskan dengan kondisi mainan yang sekarang saat ini. Oh. Apa coba kira-kira? Nah itu dia, baru saya mau tanya, Nada main apa di rumah saat kondisi kayak gini? Apalagi bulan puasa nih, gimana nih? Ya gini. Apa dia main gadget? Ya kita nggak bisa memungkiri bro. Waktu kita kecil kita nggak ada gadget. Iya sih. Ya. Iya sih. Waktu kita kecil kita belum ada yang namanya Android. Waktu kita kecil belum ada yang namanya LCD. Kalau saya dulu main peletokan, tau nggak peletokan? Iya, gue mainnya kelereng bro. Oh kelereng, dimakan apa? Iya dimakan sih. jangan itu nggak boleh. Ya main kelereng, main ya pelotok tuh yang itu ya. Kalau saya yang dari bambu itu pelotok tuh. Iya kayak gitu terus gitu. Tapel kayak gitu kan. Iya. Ya kayak gitulah. Cuman kan sekarang itu kecil kita. Kecil sekarang anak-anak
udah ada gadget, udah ada LCD, Iya. udah ada Main Free Fire, Mobile Legend, Lu ya main PUBG. gitu? Enggak, saya nggak main, justru saya nggak main Ya. game. Jadi gini, kalau ditanya Nada main apa kesibukannya? Membagi waktu, Pak. Bagi waktu ya. Betul, Pak. Kita harus bagi waktu dengan anak kita. Kita harus kasih tahu ada waktunya bermain, ada waktunya belajar, ada waktunya sholat, Pak. Makanya pas banget tuh di Smart Hafiz ya. Lah, ke Smart Hafiz nih. Itu ada jam sholat, Pak. Ya, jam sholat untuk mengajarkan. Lah, ini saya nggak ada. Itu Smart Hafiz versi berapa? Versi 5, Pak. Oh, versi 5. Ya Allah, Pak. Oh, udah ada jam sholatnya sekarang? Udah ada, Pak. Udah ada jam sholat. Bawa nggak? Nggak bawa ya, nggak mungkin orang kita mau syuting ya. Ada one day one juice ya. Buat ngafal bisa juga berarti. Buat ngedengerin, Pak. Kita setting nih jamnya, kita mau. Jadi one day one juice itu dia bisa bunyi ya sesuai dengan tanggal yang sekarang. Oh. Meskipun SH-nya mati. Dia seperti alarm, Pak. Hidup. Ini kondisi mati, jadi ketika kita udah setting dia nyala sendiri. Nyala sendiri. Ke notif gitu. Yoi. Kondisi baterainya lowbat gimana? Sama. Kalau kondisi baterainya lowbat ya mati. Maksudnya ya nggak akan bunyi dia. Kalau bener-bener mati total ya, maksud saya betul, itu mati total. Kalau kita matiin dia bisa nyala sendiri, nanti mati lagi. Iya, betul. Nanti ada tombol selesai, kita tinggal pencet selesai. Kalau udah beres, mati dia. Nah, ini yang saya kerennya, Pak, ya di Smart Hafiz versi 5 ini, Pak, gini, Pak. Ini saya kan baca-baca artikel, Pak, perihal apa ya namanya dunia anak tuh ya. Nah, di artikel itu di tahun 2000 itu anak-anak tuh suka banget yang namanya mainan elektronik ber-LCD, Pak. Anda setuju? Apa setuju banget? Banget. Karena kutip, visual sih sekarang anak-anak kayak sekarang tanda kutip gadget, Pak. Iya. Ber-LCD bisa digeser-geser. Nah, seandainya nih, Pak, ada media yang digesernya itu Asmaul Husna, Pak. Wih, bagus ya? Iya. Bagus ya? Harokat, Pak. Mengenal huruf hijaiyah. Kemudian juz 30. Wih. Disentuh. Tapi memang kalau dipikir-pikir siapa sih yang nggak mau anaknya soleh gitu loh? Ya, Pak. Iya kan? Semua orang pasti nanya, kalau ditanya waktu saya parenting, Pak, di Bandung, ngisi parenting. Saya nanya nih, siapa yang di sini yang mau anaknya soleh? Semua. Bukan hampir semua lah. Semua lah. Tapi pasti. Pas gue tanya juga anaknya mau seperti apa? Pasti jawabannya pertama adalah soleh. Pertanyaannya, Pak, kita sudah soleh belum? Iya. Tapi seenggaknya iya juga sih. Iya juga sih. Ya. Gitu sih, Pak. Jadi kalau ditanya kesibukan Nada apa? Ya kesibukan Nada saat ini main gadget nggak? Ya main gadget, Pak. Nggak bisa di. Tapi nggak bisa di. Gadgetnya handphone atau itu SH? Ya handphone iya, SH iya. Ada waktunya, Pak. Ada waktunya. Bagusnya itu dalam teori itu anak di bawah 3 tahun itu di bawah 3 tahun bagusnya jangan terlalu fokus ke gadget, Pak. Ada waktunya, Pak. Itu ada waktunya. Oh, apa sebelum umur 3 tahun? Sebelum umur 3 tahun jangan dikasih gadget lah ya. Jangan. Bahaya. Dampaknya luar biasa, Pak. Itu. Ya, jadi kalau ditanya gadget Nada kesibukannya apa ya? Kalau dulu kita bisa bermain sama teman-teman sekolah kita gitu kan. Kita ke sekolah, kita bermain, apalah yang dilakukan di sekolah. Kemudian di rumah kita juga bisa main dengan tetangga-tetangga. Ya sekarang kan berbeda. Iya, beda banget. Meskipun di kompleks saya masih bisa main sore-sore. Tuh. Ya. Tapi ngeri juga ya. Tetap jaga jarak dong. Jaga jarak. Saya juga agak proteksi, anak saya belum umuran Nada sih. Anak saya masih baru umur 3 tahun. Iya. Ya saya protek. Ya, kita kayak serius banget ngomongnya sekarang. Soalnya anak, Pak, gimana ya? Bener. Iya, harus serius. Aduh. Nada umur berapa, Pak? Nada sekarang mau 6 tahun. Waduh. Udah mau naik SD nanti bulan Juni, Pak. Udah masuk SD ya? Iya. Itu Nada udah bisa ngaji dong ya pasti ya? Insya Allah SD masuk Quran, Pak. Alhamdulillah. Masya Allah, 6 tahun. Jangan gara-gara SH lagi. Ya, salah satunya ada di SH. Tapi tetap 90% adalah orang tuanya, Pak, terutama ibunya, Pak. Berperan aktif ya. Kalau bapaknya kayaknya sama aja, bapaknya juga. Bapaknya terus sibuk kerja kali ya, apa gimana sih? Ya, kita tidak bisa memungkiri itu, Pak. Ya, tapi kita sebagai kepala sekolah di rumah kita harus bisa memonitoring, Pak.
Setuju? Setuju. Kalau menurut Kang Nyoman nih sebagai pengamat, ya pengamat parenting ya. Iya, iya. Itu kali ya. Sudah sesuai kali ya, karena bisa dibilang seperti itu lah ya, karena mendalami itu juga ya. Iya, tapi pengamat aja Pak ya. Pengamat lah ya, pengamat dari jauh. Praktisi ya Pak ya. Ya, praktisi. Bagusnya praktisi sih Pak. Kita harus bisa menerapkan antara teori dengan praktek. Jangan hanya mengambil teori, tapi dipraktekkan. Good. Menurut Kang Nyoman sendiri, ada nggak sih efeknya gitu loh, anak kita tuh terlalu kegadgetan banget? Nah, pertanyaan lu bagus Pak. Kaget loh saya loh. Kaget loh saya loh. Saya pikir apa loh? Gini Pak. Dampak dari bermain gadget. Nih. Saya pernah ikutan parenting Pak. Dampak yang terlalu sering main gadget atau main handphone ya, main game gitu ya, terutama anak-anak masih di bawah 10 tahun dia keseringan main gadget atau main games, itu dia masuk ke namanya anak blast. Apa tuh anak blast? Oh, gue baru tahu tuh. Anak blast. B-nya itu adalah boring. Oh, singkatan. Oke. Yang terlalu sering main gadget disebut anak blast. Wah, pengetahuan nih guys. Ya, terus di bawah 10 tahun terlalu sering main gadget disebutnya anak blast. Yang pertama, B-nya itu adalah boring. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena apa? Anak itu dia matanya itu seperti mata kamera Pak kalau masih kecil. Dia akan fokus pada satu arah. Nah, gadget juga seperti itu. Anak fokus pada satu arah, kemudian dia suka gambar yang bergerak cepat gitu kan. Gambar yang berwarna-warni gitu kan. Intinya yang warna-warni ya, cerah-cerah. Anak seperti itu Pak. Jadi pada saat dia main games ataupun gadget, games terutama, dia akan merasa kepuasannya tuh gak puas-puas Pak. Jadinya boring. Paham gak maksudnya? Paham. Dia main terus, boring akhirnya Pak. Lewat tuh waktu dari pagi tiba-tiba udah siang. Ya siangnya gak diingetin sama orang tuanya, gak makan, gak ibadah. Boring itunya Pak. Ya makanya kita sebagai orang tua, B-nya bukan boring lagi, tuh bahaya kali ya. Oh iya, bahaya. Bahaya bisa ya? Bisa. Anda luar biasa. Itu teori saya, jangan dipakai ya. Iya. Boring. Ya, jadi nggak lihat waktu, nggak ingat waktu. Jatuhnya boring Pak. Kemudian blast, L-nya adalah lazy Pak. Otomatis apa Pak? Males dia dari sambil tiduran dia main game gitu kan. Dipanggil sama orang tuanya nggak nyaut. Ya. Di waktunya sholat dia malah ya entar gitu ya, tunggu gitu. Malas Pak gitu ya. Jadi kayak ngebatah juga ya. Nah, bener gak sih? Berikutnya A, angry. Pada saat dia asik main games, dia berhasil melewati stage pertama. Dia berhasil melewati stage pertama, masuk ke stage berikutnya, dia berhasil lagi masuk ke stage berikutnya, ketiga dia berhasil lagi, keempat pas mau final dia kalah Pak. Maksudnya? Kalah gamesnya. Oke. Emosi nggak? Emosi. Angry. Marah-marah nggak jelas, teriak-teriak. Nggak karuan. Pernah nggak nemuin anak-anak dia teriak nangisnya tuh kenceng banget? Tempat umum atau saudara mungkin? Itu pengaruh dari sana. Iya, pengaruh dari sana udah jelas Pak. Di anak-anak di jalan itu yang nangis apa? Bukan? Iya maksudnya. Efeknya ke sana gitu. Salah satunya adalah terlalu sering main gadget Pak. Dia nangis gak jelas, teriak-teriak, bisa dari salah satunya dari sana Pak. Karena dia meluapkan emosinya dengan tangisan yang sangat keras karena kekalahannya di game. Kayak nggak terima gitu ya. Gak terima. Jatuhnya apa? Habis marah-marah. Pak. Stres Pak. Stres nih. Waduh. Dia udah kalah, balik lagi ke stage 1. Taunya baru stage 1 kalah lagi. Malah jadi makin Oh iya, saya pernah ngalamin kayak gitu dulu juga sih. Pak. Saya sering ngadain parenting Pak. Kadang saya jadi host, kadang saya jadi pembicaranya juga. Ada yang anak yang bertanya seperti udah tahu jawabannya Pak. Pasti itu Pak, anak saya tanya balik, Ibu, apakah anak Ibu diberikan gadget? Iya. Boleh Pak dikasih gadget tapi ada waktunya Pak. Saya lanjutin ya Pak ya, blast. Yang terakhir apa Pak? Habis stres jatuhnya kairit Pak, capek Pak. Dia pasti capek. Dia marah-marah nggak jelas, capek akhirnya Pak dia Pak. Jadi ya? Anak yang terlalu anak di bawah 10 tahun main gadget itu masuk ke blast ya. Ya jadi yang pertama adalah boring. Lazy ya, jadi dia boring gitu kan. Kemudian dia jadi anak yang malas, lazy. Habis malas dia jadi anak yang pemarah, angry.
habis marah dia stres, kayaknya capek sendiri Pak, tired. Efek jangka panjangnya gimana tuh? Efek jangka panjangnya, nah ini kalau udah anak-anak seperti itu memang effort yang luar biasa untuk orang tuanya memperkenalkan lagi kepada anaknya. Ada anak-anak yang autis ya jatuhnya ya, autis dalam tanda kutip, dia terlalu sering main gadget, main handphone. Autisnya tanda kutip ya, bukan autis karena apa gitu Iya, ya? bukan karena penyakit, tapi karena itu dia bahkan ya Pak, saya ada salah satu video yang mungkin juga sempat viral di media sosial, handphonenya aja diambil Pak, udah nangis, udah nggak jelas Pak, teriak-teriak nggak jelas Pak, sampai cakar-cakar, cakarin kasurnya Pak, padahal handphonenya cuma diambil doang. Itu udah luar biasa. Orang tuanya nggak bilang sah iya nggak gitu? Nggak ya? Loh, Pak. Ada tuh di medsos ya, udah lama sih. Iya udah lama sih. Pernah nggak lihat nggak? Pernah lihat nggak? Kalau saya ngelihatnya karena keseringan main gadget, jadi kayak orang stroke gitu. Iya. Kayak orang nggak sadar begitu, kayak orang gimana gitu. Nah itu kayak orang otek gitu. Pak, mata. Jadi gitu memang gimana ya, gadget tuh kan ada iritasinya ya, apa namanya? Ada radiasi iritasi mata. Radiasinya Pak, gitu Pak. Dan mata kita tuh lelah Pak, capek. Jadi keterbergantungan anak. Bahkan sampai yang parah itu yang saya lihat itu Pak di medsos, di bawah handphonenya aja tuh, karena dia dari pagi sampai sore gak berhenti diambil, dia sampai teriak-teriak ke ibunya, dia nggak melihat itu ibunya Pak. Dia sampai cakar-cakar kasur Pak. Parah itu ya. Itu luar biasa. Dan itu dampaknya ya. Dampaknya Pak, pertanyaannya bisa nggak disembuhin? Bisa Pak. Caranya? Effortnya lebih besar. Caranya bangun bonding lagi Pak. Iya sih. Nah ini yang penting nih, mumpung anak kita masih di bawah 10 tahun nih, masih bawah 5 tahun, bonding Pak. Bener Pak, itu lebih terakhir kemarin lagi. Saya lakuin ke anak saya justru. Iya, saya lakuin itu sih, bonding, ajak main lagi, baca buku-buku dari dari Tiga Raksa nih, Pak, gitu. Saya kasih gambaran ya. Dengan adanya bonding dengan anak, contoh membaca buku, itu ada istilah, saya lupa namanya Pak ya. Dia bilang gini, universitas terbaik adalah Universitas Pangkuan. Iya ya. Pangkuan orang tua. Anak ya, betul. Jadi anak-anak yang kreatif itu adalah lahir dari Universitas Pangkuan. Anak-anak yang kreatif pada saat udah gedenya nih Pak, dia udah diuniversitaskan pada waktu kecil sama orang tuanya, yaitu Universitas Pangkuan. Dengan kita membacakan buku pada anak nih Pak, kecil kita bacain buku, nih buku kita bacain, bondingnya kena. Kemudian anak diajarkan mengikuti dari awal sampai akhir Pak. Kita bacain buku tuh dari atas kan Pak. Mau nggak mau anak diajarin dari awal sampai akhir, beresin. Iya. Diajarin sabar Pak. Nunggu, dengerin. Diajarin mendengarkan dari sejak dini Pak. Iya Pak. Iya. Diajarkan untuk menghormati pada ibunya, mendengerin, terus buka halaman, diajarin tuh Pak. Sabar juga iya. Terus motoriknya juga kena, motorik tangannya, gitu Pak. Kadang-kadang orang udah langsung kayak gitu sekarang ya. Padahal buku itu masih penting. Wah, buku itu penting. Justru anak saya alhamdulillah tuh suka banget sama buku-buku itu loh, buku-buku edukasi itu suka banget ya. Karena pengetahuan itu penting banget gitu. Ya. Buku adalah jendela dunia Pak. Iya. Bukan jendela rumah ya? Bukan. Lebih luas lagi. Pak. Gitu. Kalau jendela rumah, kebetulan rumah saya udah baru nggak punya jendela ya, sombong. Baru pindah rumah ya, nggak ada jendela ya. Iya Pak. Sekian. Gitu Pak ya. Itu kan gadget yang tadi kita bahas lebih ke handphone lah ya. Kalau ke laptop sekarang banyak banget anak-anak yang pada sekolah online kan pasti pakai laptop tuh. Ya mungkin ada beberapa yang memiliki laptop atau notebook pakai itu gitu. Kalau menurut Bapak sendiri siapa tuh? Iya. Kita nggak bisa mungkiri Pak. Tetap aja ya. Iya. Sama aja ujung-ujungnya yang dibuka channel itu lagi. Ya. Jadi sekarang ya Nada sendiri sekolah udah pakai laptop. Laptop di rumah ada 2 Pak. Ya. Dan dua-duanya dipakai sama saya Pak. Lah. Ya, dia berarti pakai apa?
Pakai handphone, Pak. Kadang dia pakai laptop. Kalau lagi enggak. Kalau handphone kalau menurut saya kayaknya lebih ngeri sih karena nggak bisa dikontrol, bener nggak Ya, sih? laptop juga nggak bisa dikontrol, Pak. Kalau dia buka Google Chrome, terus dia buka channel YouTube dan ada historinya juga sama aja, Pak. Iya. Iya. Iya sih sama aja sih. Intinya kita harus mendampingi, Pak. Ada waktunya. Iya. Belajar waktu pada anak itu sangat penting. Nah, udah azan kan? Ya, udah azan. Sholat. Ya udah kita sholat. Makanya kita penting mengajarkan agama itu pada anak. Itu yang lu mau tanyain kan? Iya. Kok tahu sih nyontek ya? Pasan belum di brief. Ini bro, penting gak sih ngajarin anak agama pada anak kayak gini? Penting banget bro. Ya banyak saat ini artis-artis ya, public figure atau orang-orang yang bukan saya sebutkan apa ya, maksudnya orang-orang sukses itu dia kehilangan arahnya. Dia mendapatkan kepuasannya, tapi dia merasa tidak puas terus. Karena apa? Dia tidak mengenal Tuhannya. Makanya kita penting mengenalkan Tuhan dari siapa? Mengenalkan Allah, mengenalkan Rasulullah SAW, mengenalkan kematian pada anak dengan bahasa anak-anak. Makanya alhamdulillahirobbilalamin, ini Tiga Raksa punya media edukasi yang menceritakan itu dalam bentuk bahasa anak-anak. Iya Pak. Iya. Kamu saya udah lengkap banget Pak, mau apa aja ada Pak. Iya. Tapi baik, hal baik Pak yang ada Pak, gitu loh. Kita mau ngenalin sosok Rasulullah, terus ada di bukunya di ceritanya itu ada perang Uhud misalnya, perang Badar misalnya. Apalagi pas pada saat perang Uhud, Thalha bin Ubaidillah itu menjaga Rasulullah sampai pahanya ngegelepek Pak. Kan nggak mungkin kita ceritain itu Pak pada anak Pak. Tapi di buku apa itu? Di buku Muhammad Ismail ya. Bahasanya udah disesuaikan ya? Disesuaikan Pak. Intinya begitu Pak. Ada buku tentang sironnya, ada buku tentang kehidupan sehari-harinya. Jadi enak mengimplementasikannya langsung Pak. Ada cerita, ada tentang si Abidnya yang nyambung dengan cerita ini. Gitu. Karena anak tuh sukanya itu dia seperti punya kehidupan baru Pak. Kalau menjelaskan pada anak itu seolah-olah kita ngajak anak itu ke sebuah kehidupan Pak, ke sebuah dunia yang baru. Nah itu enaknya dalam bentuk cerita, karena anak-anak suka diceritain. Mas suka diceritain? Suka Pak. Saya suka waktu kecil sama orang tua, makanya saya lebih suka dengerin cerita Pak. Iya. Maka sekarang jadi Bapak jadi pencerita ya? Iya, pencerita. Cerita. Udah ajan. Yuk sholat yuk, sholat. Closing dulu dong. Oh, iya, kasih tips dan trik. Udah azan nih. Apaan? Ya. Ntar saya yang komat. Kasih pesan-pesan terakhir. Apa kesimpulannya dah? Kesimpulannya gimana jadi tentang edukasi gadget, baiknya gimana nih? Yuk. Baik ayah bunda sekalian, kita nggak bisa nih memungkiri dengan kondisi saat ini, media yang ada saat ini ya. Waktu kita kecil belum ada yang namanya Android, belum ada yang namanya YouTube ya. Tapi anak-anak sudah ada. Anak-anak kita saat ini, generasi kita nih, anak-anak kita sudah ada seperti itu. Artinya kita harus lebih banyak memberikan konten-konten dengan fasilitas itu. Jadi jangan lupa untuk selalu mendampingi anak-anak kita, jangan lupa untuk selalu memonitoring anak kita, karena fasilitasi anak kita dengan kondisi saat ini. Keren banget, keren. Terima kasih. Jadi udah dapat pesan-pesan dari praktisi, praktisi parenting ya, praktisi parenting. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, and comment. See you next video. Bye. Aja ya.